Berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan perenungan akan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk setiap dari kami yang telah datang beribadah, mengikuti panggilan Tuhan. Kami bersama-sama telah memuji Tuhan, sama seperti lagu yang telah kami lantunkan kepada Engkau. Kuasa-Mu begitu sempurna Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan kami ada perilaku, ada kata-kata yang seringkali tersembunyi dari orang lain Tuhan. Padahal kami mungkin sedang dalam kondisi marah dan benci dengan orang-orang yang ada di dalam kehidupan kami, termasuk mungkin itu adalah keluarga atau pasangan kami. Tuhan hari ini berbicaralah, pakailah setiap rangkaian dari ibadah ini termasuk firman Tuhan yang akan kami dengar, sehingga membuat kami semakin menyadari hal-hal yang membuat kami tidak hidup di dalam anugerah Tuhan. Pakai mulut hamba-Mu yang berbicara, layakan Tuhan. Sehingga segala kata-kata yang keluar tidak lepas dari kehendak Tuhan saja menjadi firman yang hidup bagi kami yang mendengarnya. Berikan kami hati yang rindu untuk mendengar Tuhan dan mau diubahkan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan pendengaran akan firman Tuhan ini ke dalam roh-Mu. Berbicaralah Tuhan sebab kami mendengar-Mu. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Senang sekali saya pada hari ini boleh diberikan kesempatan melayani. Terima kasih untuk majelis, hamba Tuhan dan juga Bapak Ibu yang memberikan saya pada hari ini. Karena ini hari ketiga saya berada di Banjarmasin dan pertama kalinya juga saya berada di Banjarmasin. Perkenalkan dulu diri saya, nama saya Julham, saya datang bersama dengan istri saya Natalia, cuma Natalia sedang ada di sekolah minggu. Kita 2 hari terakhir ini sempat melayani di Kosutri, termasuk juga ada seminar yang kami bawakan. Dan saya sendiri melayani sebagai konselor full time di Light Spring Counseling Care and Center, itu ada di Tanjung Duren di Jakarta. Dan saya melayani part time, baru saja menyelesaikan part time saya di gereja saya di GKI Tulugong. Kemudian sedang bergumul dengan pelayanan yang berikutnya. Senang sekali bisa berkenalan tentunya dengan Bapak Ibu. Saya bisa melihat wajah-wajahnya dari sini, begitu wajah-wajah yang menyambut ibadah Tuhan dengan sukacita tentunya. Pada hari ini saya diberikan satu tema diambil dari perkataan salib yang pertama dari Lukas 23 ayat yang ke-34. Tema dari kitab Lukas 23 ayat 34 berbicara banyak mengenai kata pengampunan tentunya. Dan izinkan saya boleh bertanya nih kepada Bapak Ibu di tempat ini. Apakah di sini ada Bapak Ibu yang merasa di dalam kehidupannya tidak pernah marah, tidak pernah terluka dengan orang lain? Apakah Bapak Ibu ada yang berani mengklaim ya, wah saya seumur hidup saya dari saya lahir sampai saya sekarang, saya nggak pernah tuh ngerasa yang namanya sakit hati sama orang lain. Saya nggak pernah tuh ngerasa yang namanya marah sama tindakan orang lain. Apakah ada Bapak Ibu di tempat ini? Saya saat ini mengambil satu sertifikasi di bidang trauma untuk menangani orang-orang dengan masalah trauma. Dan di dalam studi itu mengatakan seperti ini, 90% orang di dalam kehidupannya pasti pernah punya satu kejadian traumatis dalam hidupnya. Apa itu peristiwa yang traumatis? Merupakan satu peristiwa yang membuat kita terluka, membuat kita merasa sakit hati, bahkan mungkin itu diperlakukan karena secara fisik kekerasan, atau mungkin juga secara kata-kata, atau dari sikap orang-orang yang ada di sekitar kita, atau dari situasi-situasi yang kita alami. Itu disebut dengan peristiwa yang traumatis. Karena saya mengambil studi di bidang konseling, mau tidak mau saya mesti mempelajari riset-riset psikologi. Dan inilah yang menarik karena saya mengambil tesis saya tentang pengampunan. Jadi waktu saya diberikan tema ini, wah saya diingatkan kembali apa yang saya pelajari di dalam tesis saya. Dan di dalam riset psikologi yang banyak saya baca tentang pengampunan, ternyata sekarang pengampunan itu dilihat sebagai salah satu cara yang cukup efektif untuk menyembuhkan luka batin seseorang yang mengalami peristiwa trauma salah satunya. Misalnya saja ada yang namanya terapi mengampuni Bapak Ibu. Terapi ini diadopsi atau dilakukan oleh satu kelompok grup terapi yang disebut dengan Alcoholics Anonymous. Alcoholics Anonymous adalah satu grup terapi untuk orang-orang yang punya kecanduan alkohol. Nah, memang orang-orang yang punya kecanduan, mau kecanduan alkohol ataupun kecanduan-kecanduan lainnya di dalam studi trauma yang saya ambil biasanya
pasti disebabkan karena ada satu pengalaman traumatis, ya, atau lebih dari satu pengalaman traumatis. Makanya di dalam studi saya mengatakan orang-orang yang mengalami addiction atau kecanduan biasanya punya satu atau lebih dari kejadian trauma dalam hidupnya. Tetapi tidak semua orang yang punya trauma pasti larinya ke kecanduan. Dan juga kalau kita melihat media sosial kita, ini sekarang lagi tren dengan yang namanya hipnoterapi. Hipnoterapi adalah salah satu metode dengan cara hipnotis yang tentunya kita percaya dalam iman Kristen kita, kita tidak menerima metode seperti itu. Tetapi di dalam metode hipnoterapi, dia membawa kita dalam alam ketidaksadaran kita, kemudian dia membuat kita seperti menemukan orang-orang yang pernah melukai kita, kemudian kita belajar mengampuni orang tersebut, tetapi kita dibawa dalam alam ketidaksadaran kita. Dan waktu saya lihat beberapa terapi hipnoterapi seperti ini, cukup mahal loh Bapak Ibu. Jadi belajar mengampuni aja kita mesti membayar, ternyata cukup mahal. Dan bagaimana dengan dunia ini ya, berbicara mengenai pengampunan. Ternyata pengampunan bagi dunia ini dipandang juga sesuatu yang penting, bahkan bisa mengubahkan suatu bangsa. Misalnya saja ada satu tokoh namanya Desmond Tutu. Desmond Tutu ini berasal dari Afrika Selatan. Di Afrika Selatan pada masa Desmond Tutu hidup itu sangat kental sekali dengan yang namanya politik apartheid. Politik apartheid itu adalah politik di mana ada pemisahan orang kulit hitam dengan orang kulit putih, yang padahal orang kulit hitam adalah bangsa yang dominan pada saat itu, yang tinggal yang memang berasal dari negara Afrika Selatan. Maka mereka mengalami yang namanya penindasan dan penjajahan oleh orang-orang kulit putih hingga suatu waktu mereka punya cukup kekuatan untuk bisa membalasnya. Desmond Tutu adalah seorang bishop di gereja di Afrika Selatan dan dia punya pengikut yang cukup banyak, tetapi dia mengajarkan hal ini, without forgiveness there is no future. Dan pengajaran ini membuat pengikut-pengikutnya bangsa Afrika Selatan khusus yang kulit hitam diajarkan untuk jangan membalas meskipun kita punya kekuatan tersebut. Tokoh yang kedua mungkin kita lebih kenal ya, namanya Martin Luther King, tokoh yang berada di Amerika Serikat. Sama-sama sebagai bagian dari orang kulit hitam di Amerika saat itu yang namanya rasisme terhadap orang kulit hitam sangat tinggi, terutama pada saat zaman Martin Luther King hidup. Dan saya rasa kita kalau sekarang baca-baca berita pun banyak berita mengatakan rasisme di Amerika terhadap orang kulit hitam juga masih sama tingginya. Tetapi pada masa Martin Luther King saya rasa jauh lebih sulit. Kenapa? Karena kita bisa bayangkan kalau kita naik bus, ada bus khusus orang kulit hitam, mereka harus berdesak-desakan dan mereka melihat bagaimana orang-orang kulit putih mendapatkan tempat duduk yang lebih luas, mereka tidak harus berdesak-desakan. Dan apalagi kalau kita bicara tentang pendidikan, bagaimana mereka melakukan rasisme terhadap mereka di bidang politik dan pemerintahan, tentu jauh itu lebih menindas mereka. Martin Luther King tentu sebagai tokoh di saat itu punya pengikut yang juga banyak. Dia bisa saja menggerakkan pengikutnya untuk ayo kita lawan, kita buat kerusuhan, kita balas orang-orang yang sudah menyakiti kita. Tetapi apa yang diajarkan oleh Martin Luther King? Dia mengatakan seperti ini, if we do an eye for an eye and a tooth for a tooth, we will be a blind and toothless nation. Kalau kita membalas mata ganti mata, gigi ganti gigi, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang tidak punya gigi dan tidak punya mata. Martin Luther King menyadari pembalasan terhadap orang-orang yang sudah menyakiti mereka, ini tidak akan menjadi satu jawaban. Malah akan membuat bangsa ini semakin terluka, membuat bangsa ini tidak hidup dalam satu kedamaian. Tapi pertanyaannya adalah setelah kita mendengar semuanya itu, apakah berarti mengampuni semudah itu untuk dilakukan Bapak Ibu? Karena memang menariknya adalah di dalam relasi kita, justru yang namanya rasa terluka itu justru lebih banyak ditimbulkan oleh orang-orang yang dekat sama kita, bukan? Hampir bisa dipastikan dari banyak bacaan riset atau survei yang saya baca, semakin kita berlama di gereja, mungkin kita sudah dari usia sekolah minggu sampai usia tua, kita justru lebih banyak mungkin pengalaman rasa terluka itu dari teman-teman seiman kita, bahkan mungkin rekan sepelayanan kita, bahkan mungkin dari hamba Tuhan yang pernah melayani kita. Atau sekarang saya minta Bapak Ibu kalau nanti pulang, bayangin sampai di rumah, kemudian akan bertemu dengan orang-orang yang ada di rumah, apa yang kita bayangkan? Saya kenal keluarga-keluarga Kristen yang kalau di gereja itu mereka sangat baik sekali. Mereka terlihat sangat akrab, bahkan kalau foto itu wah kelihatan begitu hangat keluarga ini.
Tetapi kalau mereka sudah sampai di rumah, ternyata mereka semua saling diam, saling menyudutkan satu sama lainnya, tidak ada sikap respect antara anak dengan orang tua, tidak ada yang namanya rasa damai di dalam keluarga ini. Tetapi karena mungkin mereka bagian dari gereja, dianggap sebagai pengurus, majelis, atau bahkan aktivis, mereka berusaha menunjukkan keluarga kami keluarga yang baik. Atau bahkan sebagian dari kita adalah orang-orang yang pernah merasakan yang namanya direndahkan di dalam kehidupan kita. Saya sendiri bukan dari keluarga yang berkecukupan. Saya keluarga yang termasuk dengan perekonomian yang lebih sulit, dan saya kadang-kadang tinggal atau menginap di keluarga besar saya yang berkecukupan. Sampai sekarang saya masih bisa mengingat tuh bagaimana kata-kata mereka, gestur, bagaimana wajah mereka waktu mereka mengatakan tentang keadaan keluarga kami, bagaimana mereka merendahkan melalui kata-kata, bagaimana mereka menyindir, dan bagaimana saya mendengar mereka berkata-kata tentang orang tua saya. Ketika saya ingat itu, padahal itu kejadian udah puluhan tahun yang lalu begitu ya. Tapi waktu saya ingat di saat sekarang, mungkin lagi padahal saya nggak pengen mengingat-ingat, tapi tiba-tiba muncul begitu aja, marah perasaan hati saya. Muncul perasaan benci saya dan dendam saya terhadap keluarga ini. Tapi kalau ditanya Bapak Ibu ya, apakah orang-orang yang saya sebutin, orang-orang Kristen yang sudah lama di gereja, keluarga-keluarga Kristen termasuk saya sendiri, apakah berarti saya belum mengampuni? Tapi kalau ditanya, saya dan orang-orang yang saya sebutkan tadi adalah orang-orang yang sudah berusaha untuk mengampuni. Tetapi pertanyaan kembali, apakah mengampuni semudah itu Bapak Ibu pertanyaannya? Saya yakin di sini 100% rekan-rekan Bapak Ibu di sini, kalau dikatakan apakah kalau mengampuni berarti kita sudah bisa melupakan sama sekali peristiwa yang melukai kita? Apakah dengan mengampuni berarti kita tidak akan merasakan terluka sama sekali, tidak akan merasakan mengingat kembali yang melukai kita tersebut? Sebuah survei di Amerika, 75% orang Kristen yang disurvei itu mengatakan mereka tahu kalau mereka itu sudah diampuni oleh Tuhan Bapak Ibu. Tetapi setengah dari mereka yang mengatakan, ya saya tahu saya ini udah diampuni Tuhan, hanya setengahnya saja yang bilang mereka mau mengampuni orang lain. Survei yang lebih global, 60% orang Kristen mengatakan bahwa mereka baru bisa mengampuni kalau si pelaku tersebut mau minta maaf, atau mereka melihat ada perubahan pada orang tersebut, atau bahkan yang lebih jauh lagi mereka bisa melihat orang itu dibalas dulu sesuai yang mereka inginkan. Jadi ini orang Kristen yang disurvei Bapak Ibu. Di masa Prapaskah ini, maka marilah kita merenungkan kembali apa arti pengampunan yang kita akan refleksikan bersama dari kata-kata Tuhan Yesus di dalam perkataan salib yang pertama ini. Secara khusus memang kita akan fokus dari Lukas 22 ayat 34, tetapi supaya kita tidak kehilangan konteks, mari kita boleh membuka Alkitab kita. Kita akan melihat di dalam Lukas 23 ayat 33 sampai 38. Bapak Ibu bisa menyimaknya, biar saya membacakan bagi Bapak Ibu di dalam Lukas 23 ayat 33 hingga yang ke-38. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Hari ini kita akan bersama-sama mengeksplorasi dari ayat ke-34 sebagai perkataan salib yang pertama. "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Apa relevansinya dari bagian ini khususnya bagi kita sebagai orang percaya pada saat sekarang, khususnya dalam hal mengenai pengampunan? Bapak Ibu, kalau kita tahu tentang kitab Lukas, ini ditulis secara unik. Memang pembaca kitab Lukas pada saat itu ditujukan untuk orang-orang Kristen tapi yang bukan Yahudi.
atau orang-orang yang belum percaya Tuhan sama sekali di luar Yahudi. Karena buat orang Israel atau orang Yahudi pada saat itu, yang namanya ajaran mengenai pengampunan itu bukan sesuatu yang populer. Kenapa saya bisa katakan demikian? Kita kalau baca di kitab Matius, Tuhan Yesus bahkan mengatakan bahwa untuk orang-orang Yahudi pada saat itu, kasihilah musuhmu, karena hukum yang berlaku pada saat itu adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu yang populer bagi orang-orang Yahudi. Jadi pengampunan buat orang Israel bukanlah sebuah ajaran yang populer. Saya rasa Lukas memasukkan bagian ini karena dia punya intensi khusus untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan, ada pengampunan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Pergumulan saya waktu merenungkan kata-kata ampunilah mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat, ketika saya baca beberapa tafsiran atau komentari, itu mengatakan seperti ini, siapa sih orang-orang yang dimaksud dengan yang tidak tahu yang mereka perbuat ini? Disebutkan di dalam beberapa komentari, ini adalah orang-orang misalnya seperti tentara-tentara Romawi yang mengolok-olok, bahkan yang membagi-bagi baju Tuhan Yesus. Atau mereka adalah orang-orang yang tadinya mengeluh-ngeluhkan, memuji-muji Tuhan waktu masuk ke Yerusalem, sekarang mereka lah yang mengolok-olok dan menghina, bahkan meludah pada Tuhan Yesus. Atau ini adalah para imam dan termasuk para penjahat yang telah melakukan fitnah, melakukan kejahatan kepada Tuhan Yesus. Dikatakan mereka adalah orang-orang yang ignorance, orang-orang yang diampuni karena ketidaktahuannya. Tapi waktu saya merenungkan bagian ini, saya jadi bertanya-tanya begitu ya. Dari mana saya tahu kategori orang yang tidak tahu apa yang mereka perbuat, sama kategori orang yang tahu apa yang mereka perbuat. Dari mana saya tahu saya termasuk kategori yang saya tidak tahu nih apa yang saya perbuat, sehingga saya boleh layak diampuni. Dan saya menemukan disinilah anugerah Allah waktu saya merenungkan berbicara di dalam perenungan saya ini akan persiapan firman Tuhan pada hari ini. Di hadapan Allah kita semua sesungguhnya adalah orang yang tidak tahu apa yang kita perbuat, asalkan kita dengan sungguh-sungguh mengaku bahwa kita telah berdosa dan kita butuh Yesus untuk menebus kita. Karena ketika kita mengaku di hadapan Tuhan dan kita mengatakan sungguh-sungguh saya butuh Yesus, maka sekarang Yesuslah yang membela kita di hadapan Allah, yang mengatakan bahwa ya ini orang-orang yang tidak tahu apa yang diperbuatnya, ampunilah mereka. Maka sekarang kita dibela oleh Tuhan Yesus di dalam karyanya di kayu salib. Dan inilah pun yang Paulus katakan di dalam surat Roma, kalau kita baca di dalam surat Roma, Paulus itu sampai mengatakan seperti ini, di dalam tubuhku ini ada hukum yang membuat saya tuh bukan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tetapi melakukan apa yang dosa kehendaki. Sehingga ketika Paulus mengatakan ini, dia melanjutkan dengan celakalah aku, siapa yang bisa menyelamatkan aku ini, manusia berdosa ini. Tapi kalau kita baca tulisan berikutnya, Paulus mengatakan syukur dan terpujilah Tuhan karena melalui karya Yesus Kristus aku boleh diselamatkan. Karena Paulus menyadari bahwa dialah orang-orang yang termasuk tidak tahu apa yang diperbuatnya. Kalau dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Pada masa-masa menjelang Jumat Agung dan Paskah yang kita akan sambut pada bulan depan, Bapak Ibu. Apa dampaknya bagi kita? Setiap tahunnya mungkin kita sudah mendengar khotbah Jumat Agung dan khotbah Paskah. Tetapi apa dampaknya bagi kita saat dikatakan setiap tahunnya kita mendengar dosa kita sudah diampuni? Apakah ini memberikan sebuah perbedaan bagi hidup kita? Atau jangan-jangan sama aja setiap tahunnya? Yesus mengatakan hal yang sama bagi kita. Ampunilah, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa artinya bagi kita saat mendengar kalimat ini? Karena perkataan ampunilah mereka yang tidak tahu yang mereka perbuat, ini melintasi zaman, melintasi waktu. Dan ini pun dikatakan kepada kita. Karena memang permasalahannya adalah kita perlu berhati-hati bahwa tingkat spiritualitas setiap orang tidaklah sama dalam memandang pengampunan dari Tuhan. Ada orang-orang dengan tingkat spiritualitas yang paling dasar, memikirkan pentingnya pengampunan Tuhan pun tidak.
Bisa jadi orang ini bukan orang yang baru kenal Tuhan, mungkin udah dari dia kecil sampai dia tua, sampai dia sudah dewasa, menikah, tapi dia bahkan nggak berpikir dan bergerak merasakan bahwa dirinya itu butuh pengampunan dari Tuhan. Bagi orang-orang pada tingkat spiritualitas ini, mungkin dia datang ke gereja dan dia mengaku beragama Kristen supaya KTP-nya nggak kosong aja. Tingkat spiritualitas yang berikutnya adalah tingkat spiritualitas di mana melihat pengampunan itu sebagai cara untuk memberikan kelegaan psikologis bagi dia. Di dalam ilmu psikologi ada yang namanya katarsis emosi. Apa itu katarsis emosi? Katarsis emosi adalah suatu sarana atau suatu cara di mana kita boleh melimpahkan, meluapkan emosi kita supaya kita merasa lega secara psikologis. Nah, banyak orang-orang Kristen datang ke KKR, dia mungkin bisa nangis-nangis, ya bahkan dia mungkin bisa rebah di lantai begitu ya, guling-guling, dan berkata, aku ini manusia berdosa, aku butuh pengampunan Tuhan, tetapi tujuannya supaya dia ngerasa lega aja. Dan banyak orang-orang Kristen dalam kondisi seperti ini melihat pengampunan Tuhan supaya dia ngerasa lega sebenarnya. Atau tingkat spiritualitas lainnya adalah tingkat di mana melihat pengampunan Tuhan supaya dia ngerasa aman dan keluar dari rasa bersalah sehingga dia bisa merasakan bahwa oh, saya akan semakin dijauhkan dari neraka, saya akan semakin dibawa pasti masuk surga kalau saya bilang saya percaya diampuni oleh Tuhan. Orang-orang dengan spiritualitas seperti ini ya, dia akan doanya sangat kusyuk, bahkan mungkin dia akan ikut puasa berhari-hari supaya dia bisa merasakan yang namanya pengampunan dari Tuhan, tapi tujuannya adalah oh supaya saya makin dijauhkan dari neraka, saya semakin dibawa mendekat pada surga. Tapi pertanyaannya, apakah anugerah Tuhan hanya pada level supaya kita lepas dari neraka dan supaya kita masuk ke dalam surga? Apakah anugerah Tuhan hanya sebatas itu? Tingkat spiritualitas lainnya, Bapak Ibu, ada orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang melihat pengampunan Tuhan itu sudah menyatu dengan pengakuan iman dia. Dan dia sudah menyatukan pengakuan iman dia akan pengampunan Tuhan dengan doktrin-doktrin dari gereja, dengan pengajaran-pengajaran yang dia tahu dari gereja. Saya nggak bilang ini sesuatu yang salah berarti ya, bukan berarti nanti setelah ini terus, berarti saya nggak usah ikut kelas pengajaran atau kelas pembinaan di gereja, enggak ya Bapak Ibu. Tetapi kita perlu berhati-hati begini, kalau kita mensandarkan bahwa pengampunan Tuhan hanya terbatas pada doktrin atau ajaran saja, masalahnya anugerah Tuhan dan pengampunan Tuhan bisa lebih daripada doktrin yang kita kenal. Rasul Petrus pada masa setelah dia merasakan anugerah Tuhan, melihat Yesus yang disalib dan bangkit dan naik ke surga, pada masa dia melayani jemaat di gereja, suatu pagi dia diberikan penglihatan. Ada kain terbentang berisi binatang-binatang yang haram dan Tuhan mengatakan, Petrus makan makanan haram ini. Kemudian Petrus mengatakan apa? Tuhan dari kecil berdasarkan hukum Taurat, saya nggak pernah makan makanan haram ini. Kemudian Tuhan mengatakan apa? Apa yang Tuhan katakan tidak haram, janganlah engkau haramkan. Dan Petrus di situ tersadar, dia tahu bahwa yang namanya anugerah Tuhan melebihi doktrin Taurat yang dia ketahui. Yang namanya anugerah dari Tuhan tidak terbatas dengan doktrin hukum Taurat yang dia telah pelajari. Jadi Bapak Ibu, pengampunan Tuhan lebih daripada doktrin. Pengampunan Tuhan lebih daripada sekedar ajaran yang kita tahu. Tetapi bukan saya berarti katakan sekali lagi tidak penting mempelajari yang namanya doktrin. Kita perlu itu sebagai dasar. Tetapi anugerah Tuhan tidak dapat dibatasi oleh sekedar doktrin saja. Tingkat spiritualitas yang tentu saja kita perlu bisa sampai di titik ini adalah satu titik di mana kita melihat pengampunan Tuhan lebih dari sekedar kelegaan atau pengetahuan saja. Ada pengalaman yang begitu pribadi di mana kita boleh merasakan ada rekonsiliasi diri kita dengan Tuhan. Ada momen-momen tertentu mungkin hanya sejenak, mungkin hanya singkat, tetapi bukan karena didasarkan ibadah atau KKR saja, tapi kita merasakan ada satu kesedihan yang begitu mendalam. Kita tahu bahwa hidup ini begitu kosong kalau tidak ada Yesus yang mengisinya. Apakah Bapak Ibu pernah merasakan momen seperti itu? Merasakan satu kedamaian yang kita tahu ini bukan kedamaian hanya karena emosi kita saja, tapi sebuah kedamaian yang ini gak setiap saat kita bisa rasakan. Tetapi Tuhan izinkan momen seperti ini untuk kita alami. Dan disitulah kita bisa merasakan, oh ini
yang namanya anugerah Tuhan. Karena di dalam diri kita tentu setelah kita percaya pada Yesus, tubuh kita masih tubuh yang berdosa. Sehingga tidak setiap saat kita bisa merasakan momen-momen Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, di saat Tuhan Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka, apa yang kita bisa lihat dan teladani dari Tuhan Yesus mengenai pengampunan? Ada 3 proses yang saya ingin bagikan, yang kita bisa pelajari dari kisah tentang Tuhan Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka. Yang pertama, kita bisa mengenal Yesus yang melepaskan pembalasan bagi orang-orang yang telah melakukan kejahatan kepadanya. Kita perlu bayangkan Tuhan Yesus yang tadinya disanjung-sanjung, sekarang diolok-olok. Tuhan Yesus yang tidak melakukan kejahatan sama sekali, dia difitnah untuk menanggung kejahatan yang tidak dia lakukan. Tentara-tentara Romawi yang memperlakukannya dengan tidak manusiawi, seakan-akan dia penjahat kelas kakap. Tapi Yesus menunjukkan, ketika mengatakan Bapa ampunilah mereka, Yesus melepaskan pembalasan tersebut. Tuhan Yesus kita 100% Tuhan. Dia bisa saja memanggil malaikat datang dan menolong dia dan bahkan menghukum orang-orang pada saat itu. Tapi Yesus tidak melakukannya. Dia melepaskan pembalasan tersebut. Bagian yang kedua adalah Yesus yang tidak menghindar tetapi merasakan perasaan terluka yang dia alami. Waktu Yesus di kayu salib, dengan kesadaran penuh dia bisa melihat orang-orang yang tadinya melukai dia, termasuk para murid yang tadinya dengan gagah berani mengatakan, Tuhan kami akan membela engkau kalau engkau diperlakukan dengan tidak benar. Sekarang kemana mereka? Mereka pergi, mereka kabur. Tapi Tuhan Yesus melihat satu persatu orang-orang di tempat itu. Dia bukan melihat dengan tatapan yang membenci mereka, bukan dengan tatapan yang marah kepada orang-orang tersebut, tapi dia menatapnya dengan penuh belas kasihan. Apakah kita bisa merasakan tatapan Yesus di kayu salib yang melihat kita dengan belas kasihan, Bapak Ibu? Proses yang ketiga adalah Yesus yang memberkati mereka yang telah menyakitinya. Kalau kita melihat dalam terjemahan bahasa aslinya, kata kerja Yesus berkata itu menunjukkan bukan Yesus yang berbicara hanya satu kali, tapi dia berbicara berulang-ulang kali. Kata-kata Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini menunjukkan Yesus benar-benar sungguh-sungguh ingin mendoakan pengampunan bagi mereka yang Tuhan Yesus lihat. Tuhan Yesus ingin menunjukkan dia memberkati bahkan orang-orang yang telah melakukan kejahatan bagi dia. Apa yang kita bisa dapatkan dari kisah ini? Kisah ini menunjukkan satu anugerah bagi kita dan juga teladan bagi kita untuk melakukannya pada orang-orang yang bersalah pada kita. Marilah kita bersama-sama bergumul bagaimana meneladani Yesus di dalam pengampunan. Yang pertama berbicara tentang kita belajar melepaskan pembalasan. Banyak dari kita mungkin menyimpan rasa sakit hati, rasa benci dan rasa dendam terhadap orang-orang yang telah menyakiti kita. Saya kenal teman saya, papanya itu adalah korban dari kerusuhan Mei 98. Punya toko yang cukup besar di Jakarta, tetapi karena kerusuhan Mei terjadi, kemudian tokonya dijarah. Dan dia bercerita, teman saya ini berkata bahwa papanya itu setiap hari sejak kejadian itu begitu marah, begitu benci, karena di tempat tinggalnya itu dia menyaksikan sendiri yang menjarah itu justru tetangga-tetangganya, orang-orang yang dia kenal selama ini, itu yang menjarah. Dan sekarang setelah kerusuhan itu selesai, orang-orang itu bisa begitu enaknya lewat di depan muka dia. Setiap dia melihat orang-orang tersebut, dia marah, dia benci, dan dia menyimpan berbagai kepahitan dari kejadian tersebut. Dan memang tidak lama kemudian papanya ini mengalami sakit kanker. Tentu saya nggak mengatakan bahwa kalau gara-gara ini yang bikin dia sakit kanker. Tetapi kalau kita tahu ilmu kejiwaan itu mengatakan yang namanya tubuh kita itu berhubungan sama apa yang terjadi di emosi kita. Kalau kita banyak menyimpan kemarahan, kebencian, dan kepahitan, ini akan berdampak pada imunitas kekebalan tubuh kita. Dan memang gak lama kemudian papanya teman saya ini dipanggil Tuhan karena sakitnya tersebut. Dan yang kedua, kita belajar untuk tidak menghindar, bahkan memproses rasa terluka, kemarahan dengan cara yang sehat. Banyak orang-orang, termasuk kita orang percaya, sangat wajar sekali kalau kita momen tertentu keinget nih, ada orang-orang yang pernah melukai kita, atau ada situasi-situasi yang membuat kita ngerasa kita diperlakukan dengan tidak adil. Itu sangat wajar.
Tetapi orang-orang tersebut kebanyakan menyangkali apa yang dia rasakan, lebih banyak dia berkata, "Oh enggak, aku baik-baik saja, aku it's okay kok." Padahal sebenarnya di dalam hatinya dia belum memproses perasaan marah yang dia alami. Mungkin orang ini bahkan mengatakan, "Oh ya, saya sudah mengampuni pasangan saya, anak saya, menantu saya, mertua saya yang sudah bersalah kepada saya." Menarik kalau kita belajar dari seorang yang namanya Paulus, kita tahu Paulus adalah seorang rasul. Dan Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, dia secara terbuka mengatakan kemarahannya karena dia telah diperlakukan dengan tidak adil, bahkan difitnah. Bahkan Paulus dalam surat jemaatnya itu mengatakan hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Dia katakan sampai seperti itu loh Bapak Ibu. Jadi Paulus adalah seorang yang terbuka akan perasaannya, tetapi juga dia mau memprosesnya di hadapan Tuhan. Makanya Paulus kalau kita baca di Filipi 3 ayat 13 sampai 14, dia mengatakan seperti ini. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Paulus menyadari bahwa kemarahannya tidak berhenti sekedar dia terbuka, tetapi dia perlu menyerahkannya kepada Tuhan. Maka mari kita bersama masuk ke dalam proses yang ketiga, kita belajar memberkati orang-orang yang bersalah kepada kita. Saya di dalam studi perjanjian lama, dosen studi perjanjian lama saya itu mengatakan seperti ini. Boleh nggak kita doain orang-orang yang kita benci dan kita marah untuk Tuhan balas? Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Bahkan Alkitab mengatakan boleh. Tetapi yang jadi masalah adalah pembalasan yang diberikan Tuhan belum tentu sesuai dengan cara yang kita inginkan. Bahkan bisa jadi Tuhan membalas orang tersebut dari orang yang tidak percaya Tuhan, sekarang bahkan jadi orang yang percaya Tuhan dan bersama-sama kita dengan kita satu gereja, bahkan satu sepelayanan. Pertanyaan, kita siap nggak kalau kita bertemu dengan kondisi seperti itu? Kebanyakan dari kita belum tentu siap, belum tentu kita mau memberkati orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu, menjelang Prapaskah ini, maka sebuah pertanyaan bagi kita, siapa orang-orang yang kita mau belajar mengampuni meskipun orang tersebut tidak tahu bahkan mengaku dirinya bersalah? Oke, mungkin bisa dibantu. Gitu. Ya. Ya, mari kita lanjutkan. Jadi menjelang masa-masa Prapaskah ini, siapa orang-orang yang kita mau belajar ampuni meskipun orang tersebut tidak mengaku dan bahkan meminta maaf di hadapan kita? Apa kita mau belajar mulai menerima dan membuka perasaan terluka marah kita dengan sehat? Di gereja ini tersedia konselor-konselor awam, juga ada Lause Harry sebagai konselor. Kita mungkin butuh bantuan, tidak bisa sendirian memprosesnya, karena begitu terlukanya kita dengan peristiwa tersebut. Dan Tuhan mengirimkan orang-orang seperti konselor awam, termasuk rekan-rekan kita yang kita bisa percaya untuk menolong kita memprosesnya. Sama seperti Paulus, dia mempercayakan perasaannya kepada jemaat di Filipi. Apakah kita pulang dari ibadah ini merenungkan kembali apa situasi-situasi yang membuat kita merasa diperlakukan dengan tidak adil, diperlakukan dengan berbeda, atau dengan orang-orang yang secara spesifik pernah melecehkan, menyakiti kita, mungkin itu adalah pasangan atau rekan kerja kita, atau bahkan terhadap diri sendiri. Kita adalah orang-orang yang seringkali merasakan diri kita itu diri yang tidak layak dicintai. Kita merasa bersalah dengan kegagalan dan kesalahan-kesalahan kita yang pernah dilakukan di masa lalu kita. Banyak dari kita tidak memproses bahkan pengampunan terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu ya, marilah kita belajar memutuskan, memberikan belas kasihan, bahkan memberkati orang yang melukai kita dengan mengampuni. Mengampuni itu akan banyak berhubungan untuk mengambil keputusan. Kita mau bahkan mendoakan orang-orang yang sudah melakukan kesalahan dan melukai hati kita. Bahkan kita mendoakan situasi-situasi yang tadinya membuat kita merasa sakit hati dan mendoakan diri kita sendiri. Kita mengaku bahwa iya, saya merasa marah dengan diri saya yang sudah melakukan kegagalan tersebut. Saya ingin belajar mengampuni dan minta
pengampunan dari Tuhan. Mungkin pulang dari sini Bapak Ibu kita bisa memprosesnya dengan mengingatnya. Kita bisa mengambil keputusan, mengatakan Tuhan, aku ingin mendoakan, misalnya saya katakan nama istri saya Natalia. Aku merasa terluka, marah karena dia pernah menyakiti saya dengan kata-katanya. Aku ingin belajar mengampuni bahkan memberkatinya supaya Tuhan yang menolongnya untuk berubah. Bapak Ibu, pulang dari tempat ini, siapa yang kita mau doakan? Siapa yang kita mau gumulkan dan bahkan mendoakan berkat bagi orang yang telah melukai kita. Mari yang ketiga Bapak Ibu, kita mengerjakan pengampunan ingat sebagai proses yang seumur hidup. Tadi saya sempat katakan bahwa yang namanya peristiwa yang melukai kita itu nggak mungkin hilang dari memori kita. Karena sudah menjadi bagian yang kita ingat. Jadi proses mengampuni akan menjadi proses yang seumur hidup meskipun kita sudah mendoakan dan mengampuni, ada kondisi tertentu kita ngerasa damai. Tetapi ada waktu tertentu entah kenapa kita keinget lagi nih, apa yang dilakukan orang tersebut kepada kita. Kita merasa marah, kita merasa terluka. Dan di saat seperti inilah kita ingat bahwa mengampuni itu proses seumur hidup. Maka kita bisa lakukan rekonsiliasi jika memungkinkan. Rekonsiliasi berbicara kita mau berdamai kembali dengan orang yang melukai kita. Tentu saja ada kasus khusus yang kita tidak bisa rekonsiliasi dan mungkin akan butuh waktu, bahkan mungkin nggak bisa sama sekali. Misalnya saya kalau melakukan konseling pada orang-orang atau pasangan-pasangan yang melakukan KDRT atau mendapatkan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Maka kalau kondisinya seperti itu, yang lebih saya pastikan adalah dia boleh mengampuni tetapi tidak harus buru-buru rekonsiliasi kalau pasangannya belum bisa komitmen untuk tidak melakukan kekerasan. Jadi Bapak Ibu ya, kalau kita mau rekonsiliasi atau menolong orang untuk rekonsiliasi sebagai proses dari mengampuni, pastikan tidak dalam kondisi kasus seperti tadi. Atau yang kedua, jadilah komunitas yang bukan menghakimi. Mungkin ada saudara-saudara kita datang menceritakan kepahitan-kepahitan dia, perasaan terluka dia. Jangan sampai dia datang dan kita mengatakan dengan nasihat-nasihat yang mudah begitu saja, sudah, Tuhan kan sudah ampuni, kamu ampuni. Atau kita mendengarkan saudara kita waktu datang, kita mengatakan, ya aku bisa merasakan ini pahit dan membuat kamu marah. Boleh kamu ceritakan, aku ingin bersama-sama kamu mendengarkan apa yang kamu lagi rasakan. Mari kita jadilah komunitas yang menolong orang-orang yang sedang terluka hatinya, sehingga mereka pun bisa merasakan anugerah Tuhan melalui kita, dan mereka bisa memancarkan anugerah tersebut kepada orang-orang yang telah bersalah kepada mereka. Bapak Ibu, marilah kita menjadikan masa Prapaskah ini sebagai pengingat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diampuni Tuhan melalui Kristus. Dan lebih daripada itu, kita ingin melangkah menjadi berkat bagi mereka yang telah bersalah bagi kita sama seperti Bapa telah mengampuni kesalahan kita. Dan Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama mengucapkan komitmen ini, saya sudah masukkan di dalam slide, mengganti kata kita menjadi kata aku. Sehingga ketika kita pulang, komitmen inilah yang kita bisa ingatkan pada masa-masa Prapaskah ini. Boleh kita ucapkan bersama-sama Bapak Ibu? 1, 2, 3. Aku adalah orang-orang yang sudah diampuni Tuhan melalui Kristus. Dan lebih dari itu, aku ingin melangkah menjadi berkat bagi mereka yang bersalah bagiku. Sama seperti Bapa telah mengampuni kesalahanku. Mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu kita merefleksikan sejenak pada masa-masa Prapaskah ini, siapa orang-orang, siapa atau situasi apa yang membuat kita merasa marah dan benci. Siapa orang-orang ini, apa situasi ini yang kita ingin doakan, atau bahkan itu adalah diri kita sendiri. Apa perasaan kita saat mengingat hal-hal tersebut? Terbukalah perasaan kita di hadapan Tuhan. Bahkan lebih dari itu Bapak Ibu, kita memutuskan kita mau mengampuni dan memberkati orang-orang tersebut. Mungkin orang ini sudah tidak ada di dunia ini, tapi kita tahu kita masih benci dan marah. Mari kita doakan, katakan bagi diri kita di hadapan Tuhan, Tuhan aku mau belajar mengampuni. Tuhan aku mau berdoa berkat bagi keluarga
yang ditinggalkan orang ini. Saya mau Tuhan, orang-orang yang bersalah bagi kami, yang menyakiti kami, untuk Tuhan memberkatinya. Mari kita refleksikan sejenak, Bapak Ibu. Tuhan, inilah doa setiap dari kami jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau adalah Allah yang mendengar jeritan, tangis pilu, kepahitan, kemarahan, dan kesedihan setiap umat-Mu. Ubahkanlah hati kami untuk menjadi lembut, Tuhan. Pakai kami sebagai orang-orang yang dapat membantu saudara-saudara kami yang terluka hatinya. Dan jamah hati kami bila kami sulit untuk mengampuni. Lebih dari itu Tuhan, sadarkan kami bahwa kami sudah diampuni oleh Tuhan terlebih dahulu melalui kasih-Mu yang sempurna di kayu salib. Ajarkan kami Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, sama seperti Engkau telah mengampuni kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah menyelamatkan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati, kita akan lanjutkan ibadah.